memakai cerita itu sebagai jumping board, sebagai batu loncatan. Tujuan saya bukan bagaimana caranya cerita ini cepat habis, though it will be good, definitely, karena ada hal-hal yang bisa dipelajari, tetapi tujuan utama saya adalah untuk bisa membawa anak ini masuk ke dalam konteks ceritanya, kemudian dari situ saya bisa masuk juga ke dalam dunia anak ini. Sehingga saya bisa memahami anak ini dia pengalamannya seperti apa sih, pikirannya gimana, perasaannya gimana, something yang mungkin saya nggak akan bisa lakukan secara cepat dan efektif kalau saya nggak punya batu loncatan ini. Tapi karena saya punya batu loncatan ini, saya bisa masuk dengan lebih cepat gitu ya, ke dalam dunia anak. So it's a very powerful way untuk kita bisa tadi ya secara sosial mengundang anak masuk, dan kita juga masuk ke dalam dunia anak. Halo, bertemu lagi di Bincang Anak, sebuah segmen di YouTube Anak Bisa yang isinya adalah bincang-bincang antara tim anakbisa.com dengan para pakar di bidangnya masing-masing yang akan memberikan informasi dan edukasi untuk para orang tua pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Disertai berbagai pengalaman menarik, bukan hanya seputar parenting, tapi juga berbagai topik menarik masa kini yang akan memperlengkapi orang tua yang berkecimpung juga dalam orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, parenting, remaja, dan anak-anak serta keluarga di Indonesia. Anakbisa.com sendiri adalah sebuah platform pembelajaran online atau e-learning untuk anak Indonesia yang berisi berbagai kelas untuk membangun keterampilan anak, seperti kelas memasak, kelas menggambar, kelas public speaking, ada juga kelas storytelling atau kelas bercerita, dan berbagai kelas non-akademik lainnya yang dapat diakses melalui www.anakbisa.com. Visi Anak Bisa adalah agar setiap anak Indonesia memiliki keterampilan dan karakter positif untuk aktif berkarya bagi kota dan bangsa. Jadi kami para founder itu kami punya kepedulian, kami ingin banyak anak-anak di Indonesia itu mereka memiliki keterampilan sejak mereka itu masih usia dini, dan juga tentunya kami juga concern untuk membangun karakter positif, karena apalah artinya ketika seorang anak itu punya kecerdasan secara akademik, punya keterampilan yang baik, tapi tidak dibarengi dengan membangun karakter positif, maka anak-anak ini mungkin tidak bisa untuk berkarya bagi kota dan bangsanya. Jadi inilah yang menjadi visi kami. Dan Bintang Anak kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Kita akan membahas mengenai storytelling atau story reading. Dan tentunya hari ini kami telah mengundang seorang narasumber yang luar biasa. Seorang ibu yang saya sudah kenal baik, yang saya kagumi. Ya, ibu ini adalah sebagai seorang ibu yang sangat smart gitu, dan juga sangat berpengalaman di bidangnya. Beliau juga seorang yang sangat peduli dengan dunia parenting ini. Ya, beliau adalah seorang yang sudah juga memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional sebagai coach maupun konselor. Nah, beliau juga seorang penulis dari children's storybooks atau buku cerita anak-anak. Ya, beliau juga adalah seorang chairwoman dari Yayasan Busur Emas. Ya, nah tak berlama-lama lagi saya akan panggilkan ibu ini adalah Ibu Ellen Patricia MA PCC. Oke, selamat siang Bu Ellen. Selamat siang Bu Angel, thank you ya for such a wonderful introduction. Iya, terima kasih ya Bu Ellen ya. Saya tahu kesibukan Bu Ellen itu sangat banyak, memberikan banyak sekali sesi-sesi pengajaran, baik konseling, coaching maupun teaching, khususnya di Yayasan Busur Emas ya. Yayasan yang sudah lama juga saya ikuti gitu. Jadi saya tahu betapa Bu Ellen itu saya secara pribadi tuh banyak sekali belajar dari iya, apa istilahnya Bu ya, sharingnya Bu Ellen mungkin ya, yang rutin dilakukan juga setiap minggu malam ya Bu ya,
di berbagai platform, baik di YouTube-nya Ellen Patricia, ada juga Facebook grup ya, Facebooknya Busur Emas. Oh. Ya betul ya Bu ya, dan beberapa lagi platform yang saat ini terus dikembangkan ya Bu ya. Mungkin Bu Ellen juga boleh ceritakan mengenai Busur Emas beberapa platformnya sehingga para parents yang mendengar juga nanti mereka bisa akses gitu ke platform ini. Sure Bu, dengan senang hati. Ya, jadi Busur Emas saat ini memang kita menggunakan beberapa platform untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat luas. Dan platform-platform tersebut tadi beberapa sudah disebutkan dalam bentuk sosial media gitu ya. Ada YouTube channel Ellen Patricia, kemudian ada Facebook group, ada Facebook fanpage di mana kita setiap minggu malam, enggak setiap minggu malam sih, tiga kali di dalam 1 bulan gitu ya, kita akan melakukan sharing informasi secara cuma-cuma dengan topik yang berbeda-beda sehingga itu bisa menjadi kontribusi kami. Setelah itu kita juga sedang menggunakan suatu online platform lain yang itu bisa menjadi sort of like more dedicated learning platform gitu ya untuk mereka yang lebih serius lagi mau mendalami. So that's sort of like the range of platform yang saat ini kita miliki, selain juga format Zoom yang tentunya dari waktu ke waktu terus diadakan untuk program-program yang spesifik dan juga buku-buku yang kita sediakan. So thank you for inviting Bu Angel, senang bisa berbagi dengan komunitas anak bisa. Iya, sama-sama Bu Ellen. Nah, Bu Ellen ini juga ada dalam beberapa kali, tahun lalu dalam beberapa kali kesempatan itu ada launching ya Bu ya, ada launching buku buku karangannya Bu Ellen sendiri ya Bu ya. Betul ya Bu ya? Betul, betul. Nah, iya. Ya, jadi 2 tahun lalu kita launching buku anak judulnya Vera Takut Gelap. Kalau di versi Amazonnya Vera Fear Darkness, kemudian tahun kemarin kita launch buku tentang frustasi, jadi judulnya Vera Frustasi, dan kalau di Amazon judulnya Vera is Frustrated. Rencananya tahun ini kita akan launching buku tentang grief, jadi tentang perasaan berduka, dan itu rencananya juga akan ada dalam versi yang bahasa Indonesia maupun versi yang bahasa Inggris di Amazon. Jadi memang tujuan kita adalah menolong para orang tua khususnya dan juga para educator untuk bisa punya kapabilitas yang lebih besar untuk menolong anak-anak yang ada di dalam asuhan mereka, yang ada di dalam didikan mereka, untuk lebih mampu menghandle emosi-emosi yang muncul. Supaya emosi itu nggak ditekan, tidak menjadi sesuatu yang kemudian menumpuk dan akhirnya harus dihandle-nya di usia dewasa yang actually it's going to take quite a lot of time ya kalau itu terjadi. Walaupun itu tidak bisa dihindarkan pastinya, tetapi it would be helpful kalau bisa diminimalkan. Oh iya, ya menarik sekali ya Bu ya. Jadi memang itu seputar emosi ya. Tadi kalau dari judulnya itu ada mengenai ketakutan ya, takut gelap, ada frustasi, dan saat ini yang mau sebentar lagi itu tentang grief ya Bu ya, tentang berduka. Nah tentunya untuk parents yang mendengar dan mau mengetahui info ini lebih banyak lagi, nanti boleh segera untuk follow ya Instagramnya Yayasan Busur Emas, ataupun Instagramnya Ellen Patricia. Nanti akan mendapatkan info-info seputar juga buku-buku ini. Oke Bu Ellen, jadi di sini tadi sehubungan dengan topik kita ya, tentang storytelling atau story reading, dan dari judul-judul buku yang tadi Bu Ellen sudah terbitkan. Nah itu sepertinya sangat menarik karena ternyata bercerita ini bisa menjadi sesuatu atau sarana mungkin edukasi atau apa yang bisa dilakukan oleh orang tua atau para pendidik. Kenapa Bu bercerita ini bisa sangat bermanfaat begitu atau bisa diceritakan? Ya, karena memang cerita itu kan punya kapasitas yang besar ya, dan itu sudah dilakukan dari zaman dahulu kala sebenarnya. Ketika manusia di zaman purba pun mereka berkumpul bersama di api unggun, itu turun-temurun diceritakan sejarah tentang bagaimana menjaga diri, dan moda bercerita itu sudah menjadi sesuatu yang secara intuitif diketahui oleh manusia sebagai salah satu sarana untuk passing on knowledge. Dan tidak cuma passing on knowledge, sebenarnya ini untuk orang yang menerima cerita, ini juga menjadi kayak suatu jendela buat dunia yang baru. Gitu ya. Bisa dibayangkan ketika zaman itu anak-anak yang nggak pernah berburu,
terus mendengar cerita dari orang yang pergi berburu, oh berburu tuh kayak begini, yang harus diperhatikan adalah seperti ini. So they learn from the story gitu ya. Jadi story itu memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk mendapatkan informasi baru, belajar tentang ide-ide baru. Oh ya, ternyata kalau mau berburu tuh harus perhatikan bunyi-bunyi tertentu. Itu kan suatu ide-ide baru, suatu informasi baru, dan juga ada life lesson. Misalkan, oh ya ternyata ketika berburu itu harus ada teman. Jadi never do things alone in danger situation gitu ya. Jadi ada suatu life lessons yang mereka juga dapatkan ketika mereka mendengarkan cerita. So it's actually a very rich context gitu ya untuk belajar, tetapi not in a formal setting yang kayak kita kenal sekarang. Belajar kan harus ke sekolah gitu ya. Di zaman pandemi ini mungkin duduk di depan laptop atau komputer. So it's a more like flowing with life, gitu ya, mengalir bersama dengan kehidupan. Dan sebenarnya dengan cara mengalir bersama kehidupan ini, this is like the best way to learn, karena ketika kita mengalir bersama kehidupan, itu menjadi sangat kontekstual. Dan ketika kita belajar dalam konteks, itu biasanya kita akan lebih mudah memahami dibandingkan kita belajar out of context. Ya. Kayak misalkan belajar tentang anak-anak kecil, kalau belajar kan mereka, oke, mama punya 2 jeruk, kemudian mama ambil 1 mau dikasihin ke kakak, jadi kamu jeruknya tinggal berapa gitu. Itu kan kontekstual sekali ya cara belajarnya. Tapi kalau oke, ini ada 2 jeruk, tulis angka 2 di papan, kemudian 1 diberikan ke kakak, 1-nya ditulis di papan. It's more, bukannya tidak bisa, tetapi actually it takes a lot of more effort gitu ya untuk bisa membuat itu menjadi terekam dan terpahami. Karena memang sekali lagi belajar di dalam konteks itu lebih mudah. Gitu. Dan dengan itu jadinya cerita itu menjadi suatu konteks tadi gitu ya, konteks di mana anak ini jadi tertolong untuk bisa belajar secara lebih mudah. Dan itu sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa cerita itu sangat menolong anak, tidak cuma anak sih sebenarnya, tapi juga orang dewasa berapapun usianya, untuk mengingat, karena our brain somehow is wired to receive story gitu ya. Dan kita mengingat lebih baik story itu dibandingkan kayak pelajaran yang di-delivered again out of context. So it's a very interesting mode of learning sebenarnya. Ya, jadi cara belajar yang sangat menarik ya, Bu Ellen. Jadi nggak cuma anak-anak ya, sebenarnya orang tua pun sama ya, Bu ya. Ketika kita belajar sesuatu, mendengar kata belajar aja kita udah sepertinya otak kita udah langsung menolak. Kalau anak gitu, seorang anak, ayo kita belajar gitu. Wah, langsung kayaknya dia punya ini apa ya istilahnya, udah langsung tertutup. Tapi kalau bercerita, ayo kita mau dengarkan cerita gitu kan, mereka itu biasanya akan lebih open ya, akan lebih siap dan lebih menerima begitu ya Bu ya. Dan tadi juga saya juga sangat menarik kalau Bu Ellen bilang lebih kontekstual. Jadi ada di dalam konteks gitu ya dengan cara bercerita itu. Iya, oke. Oke, ada selain seperti yang tadi Bu Ellen sudah jelaskan gitu, kira-kira apalagi hal yang memang menarik untuk dilakukan dengan storytelling atau story reading ini? Atau ada perbedaannya nih antara storytelling dengan story reading gitu? Saya juga baru dengar ada 2 istilah ini nih. Mungkin Bu Ellen bisa jelaskan? Ya, ya memang ada istilah yang dua-duanya sama-sama pakai story, gitu ya, sama-sama pakai cerita, tetapi pendekatan ataupun tekniknya berbeda. Ya. Kalau yang selama ini yang lebih banyak dilakukan sebenarnya kalau di dalam konteks pendidikan lebih banyak story reading. Itu bukannya tidak ada manfaatnya, definitely masih ada manfaatnya, tetapi itu tidak sekaya manfaatnya storytelling. Ya. Walaupun sekali lagi story reading tetap bisa mengenalkan bahasa gitu ya kan, dengan kita bacain cerita ada kata-kata baru yang anak jadi kenal, yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Anak juga belajar untuk listening, tetap anak juga belajar untuk memahami, comprehension gitu ya, belajar memahami suatu informasi, itu juga tetap terjadi di dalam story reading. Tapi ada hal-hal yang agak sulit terjadi dengan story reading, yaitu kita sulit untuk bisa masuk ke dalam dunia anak. Padahal balik lagi, untuk kita bisa membuat anak itu berkembang, itu kan butuh konteks, dia. Dan anak itu perlu masuk di dalam konteks itu. Nah,
Kalau anak itu ada di luar konteks, itu bukan yang nggak bisa sekali lagi, tetapi itu takes more effort, brain effort ya untuk anak ini belajar. Tapi ketika anak ini bisa masuk, tadi kita sempat beberapa waktu yang lalu saya sempat bicara tentang transportational karakteristik gitu ya dari suatu cerita. Transportational karakteristik dari suatu cerita itulah yang membuat anak ini masuk ke dalam konteks. Dan ketika dia masuk ke dalam konteks, dia seolah-olah hidup di dalam konteks tersebut, itu otaknya jadi lebih terbuka untuk bisa mempelajari hal-hal yang memang dia butuh dapatkan, atau yang dia bisa, yang kita bilangnya sering moral of the story-nya apa sih gitu ya, untuk dia bisa pelajari. Dan actually baik story reading maupun storytelling itu adalah, karena dua-duanya pakai story, itu sebenarnya menjadi sesuatu yang tidak threatening ya kalau digunakan secara tepat. Artinya dia tidak threatening sehingga anak itu bisa merasa aman, dan kalau dia merasa aman, kita tahu manusia itu belajar paling optimal kalau dia merasa aman. Kalau dia stres, dia takut gitu kan, itu cenderung otaknya tidak seefektif ketika dia happy, dia merasa aman gitu ya. Karena memang that's how our brain wired kan ya. Jadi ketika kita merasa aman, maka kita kan otak itu ada beberapa bagian. Ketika kita merasa aman, maka otak bagian depan ini yang disebutnya korteks itu akan lebih optimal. Dan disitulah sebenarnya pembelajaran itu kan terjadi. Kemampuan berpikir logis, kemampuan untuk, kalau kita kenal Bloom taksonomi gitu ya, kan ada thinking skill, dan kemampuan untuk berpikir itu kan ada beberapa level. Semakin tinggi levelnya, itu semakin banyak terjadinya di otak bagian depan sini. Nah, itu sangat membutuhkan tadi feeling of safe and secure. Ya, ketika dia safe and secure, maka otak bagian depannya ini bisa berfungsi dengan baik. So again, menggunakan story itu punya a lot of benefits bila digunakan secara appropriate. Dan kalau kita lihat juga bagaimana seorang manusia berkembang gitu ya, itu kan dia melewati tahap-tahap kebutuhan. Kalau kita refer back misalkan ke klasik teori gitu ya, yang Abraham Maslow, bagaimana orang itu mencapai aktualisasi diri itu kan ada di paling atas. Tapi untuk mencapai paling atas itu kan memang paling bawah adalah kebutuhan fisiologis ya, sandang pangan papan biasanya. Nah, dari sandang pangan papan ini ketika sudah cukup terpenuhi, biasanya naik ke level 2. Level 2 itu safety sekali lagi. Karena begitu dia merasa safe, baru dia bisa naik ke atas. Kalau dia belum safe, maka dia akan ya struggle di sini ya. Sehingga kalaupun naik ke atas pasti turun lagi, naik ke atas turun lagi. Jadi nggak bisa benar-benar progresnya tuh lebih steady gitu ke atas. So again, dengan story ini kita menciptakan a safe container bila dilakukan secara appropriate. Nah, tadi kan kita Bu Angel sempat tanya apa jadi beda, main difference lah gitu ya, the main differences between storytelling and story reading gitu ya. Nah, kalau story reading itu definitely karena dia, kalau kita terjemahkan kan secara harafiah, membaca cerita gitu ya. Membaca cerita itu berarti kan ada sesuatu yang perlu dibaca. Berarti ada printed text gitu ya, ada teks tertulis yang dibacakan. Selain ada oral spoken language gitu ya. Nah, kalau storytelling itu nggak harus ada printed text. Storytelling itu kita bisa create dari otak kita langsung at the moment gitu ya, atau kita bisa mengadaptasi ada suatu cerita, misalkan Cinderella, kita adaptasi dengan modifikasi kita sendiri bisa gitu ya. Jadi storytelling itu lebih fluid, lebih mengalir, dan lebih kreatif sebenarnya, dan lebih fleksibel. Dan fleksibilitas ini juga sangat tercermin dari cara penyampaiannya. Kalau story reading itu cenderung lebih by the book gitu ya, jadi sesuai teks yang ada gitu ya. Nah, kalau storytelling itu lebih fleksibel, tadi lebih mengalir gitu ya. Dan kita bisa pakai mengincorporate lebih banyak non-verbal communication di dalam storytelling. Misalkan, wah, ketika malam datang terdengarlah suara angin. Mungkin itu nggak ada di tulisan teksnya, tetapi kita bisa masukkan itu di dalam storytelling. Kalau story reading biasanya enggak. Ya. Jadi itu lebih
lebih bisa membangkitkan imajinasi anak dan lebih memudahkan anak untuk bisa masuk ke dalam konteks. So it's a richer way, suatu cara yang lebih kaya untuk bisa menyampaikan cerita. Dan storytelling ini juga cenderung dia lebih bisa spontan, mengakomodasi dan meresponi apa yang kita notice atau kita observe sebagai respon dari si pendengar cerita. Kalau misalkan kita orang tua, kita anak, kita bercerita ke anak, kita bisa menotice, kita observe anaknya kayaknya dia udah mulai bosen nggak? Kalau udah mulai bosen, mungkin kita bisa tidak cuma sekedar bercerita, tetapi mengajak dia masuk ke dalam cerita dengan pertanyaan-pertanyaan. Menurut kamu, kalau kamu kayak tadi misalkan malam tiba terdengarlah suara angin gitu ya. Kalau kamu dengar suara kayak gitu, kamu bakalan ngerasa apa? Jadi kita bisa menarik anak gitu ya, menarik anak masuk ke dalam cerita lebih mudah karena kita punya space itu kalau di storytelling. Nggak by the book banget, tetapi bisa lebih fleksibel gitu ya. Dan dengan demikian proses storytelling ini jadi lebih sosial karena bukan sekedar satu arah. Kalau story reading kan cenderung satu arah ya. Tetapi kalau storytelling itu dia cenderung bisa lebih dialog sifatnya. Dan dengan dia lebih dialog, jadi itu lebih menciptakan kontainer yang lebih sosial tadi ya. Dan dengan dia lebih sosial, maka kita dengan storytelling tidak cuma mampu menyampaikan cerita, tetapi sebenarnya kita juga bisa menolong anak untuk mengeluarkan cerita yang ada di dalam pikirannya dia atau cerita yang ada di dalam hatinya dia, sehingga itu kayak jadi jumping board, cerita yang kita sampaikan itu jadi kayak jumping board untuk masuk juga ke dalam dunianya anak. So it works both ways sebenarnya. Kalau kita do storytelling, jadi storytelling ini bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih kaya. Sekali lagi, saya nggak bilang story reading tidak bermanfaat. It has its own benefit. Kayak tadi dia bisa mengenalkan banyak academical dan literacy skills. Literacy skills definitely sangat bisa diakomodasi dengan story reading. Tetapi untuk bisa mengcontain suatu pendekatan yang sosial tadi, it's quite hard kalau kita lakukan dengan story reading. Tapi kalau kita lakukan dengan storytelling yang lebih fleksibel tadi, yang lebih mengundang dialog, itu akan lebih mampu untuk contain the social approach yang dua arah tadi. Iya. Wah, banyak sekali nih Bu yang saya dapat nih. Saya ulang sedikit ya, secara garis besarnya nih untuk para orang tua yang tadi sudah mendengarkan ya semuanya, bahwa yang saya tangkap tadi salah satu manfaatnya untuk bercerita itu atau ketika kita mau mengajarkan sebuah konteks ya kepada seorang anak itu. Nah, pertama-tama perasaan safe itu yang memang perlu dimiliki oleh seorang anak gitu kan, karena kita lihat bahwa itu adalah juga kebutuhan dasar dari manusia gitu. Jadi memang perasaan dengan bercerita, melalui cerita ini itu akan menimbulkan juga perasaan aman kepada anak sehingga dia itu juga untuk siap untuk menerima ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian tadi juga kita juga sudah mendengarkan perbedaannya nih antara storytelling dengan story reading ya, walaupun dua-duanya itu menggunakan cara bercerita, tapi kalau story reading yang memang itu bagus juga, kita butuh kayak semacam buku cerita atau skripnya atau tulisannya untuk dibacakan seperti itu. Nah, kalau storytelling itu bentuknya lebih fleksibel, bisa tanpa teks, bisa spontan gitu, dan kemudian kita juga bisa lebih berkreasi gitu ya. Kalau guru atau orang tua ya menyampaikan storytelling itu bisa secara spontan, kemudian juga memakai berbagai ekspresi kita gitu ya, memberikan kepada mereka selain informasi atau cerita juga ada kesempatan untuk bisa berinteraksi dua arah untuk menggali atau bertanya kembali kepada anak, sehingga si anak juga bisa mengeluarkan apa yang dia pikirkan seperti itu ya. Nah, itu jadi wah ini benar-benar ini menarik sekali ya Bu untuk storytelling seperti ini. Nah, ada satu hal yang saya pengen tanya nih, ketika di awal tadi Bu Ellen ada mention atau menyatakan mengenai konteks gitu ya. Kalau bercerita ini bisa membawa anak masuk ke dalam konteks dan segala macam. Nah,
Saya mewakili orang tua nih, pengen lebih ngerti lagi apa sih yang Bu Ellen maksudkan dengan lebih ke dalam konteks gitu. Dan ini dan seperti itu tuh maksudnya seperti apa Bu Ellen, atau mungkin ada contoh dan lain sebagainya. Ya, sure. Ya, jadi misalkan kayak tadi kalau contoh ketika malam tiba terdengar suara angin gitu ya, terus kita bunyikan suara anginnya, itu provide konteks. Karena mungkin pas kita cerita siang-siang gitu ya. Tapi ketika itu kita bacakan siang dan ceritanya pas lagi malam, itu kan sebenarnya out of context ya. Kondisi yang dia sedang hidupi, yang ada saat itu here and now-nya, dengan ceritanya itu sebenarnya nggak sinkron nih konteksnya. Jadi ya, maksudnya seperti itu ya. Ya, saya pikir tadi maksudnya apa gitu ya. Apa yang mau diajarkan itu, jadi disesuaikan dengan mungkin keadaan atau seperti itu ya Bu Ellen maksudnya. ya sedapat mungkin kita dekatkan ke realitas sehingga itu menolong anak untuk bisa memproses secara lebih mudah ya. Dan karena kalau itu konteksnya sangat jauh, itu agak sulit mereka memprosesnya karena kan kemampuan berpikir abstrak anak masih sangat terbatas ya. Apalagi semakin kecil usianya semakin terbatas kemampuan berpikir abstraknya. Jadi dengan fleksibilitas tadi kita bikin sound effect, kita bikin mungkin bahkan pakai prop gitu ya. Ada gantungan bentuk bulan, ada di sini kemudian ada bintang-bintang misalkan untuk create that sense of night gitu kalau memang ceritanya malam ya. Itu sekali lagi itu yang kita bilang creating context. Oh, oke. Ya. Jadi bisa betul-betul kalau begitu orang tua gitu atau guru-guru juga bisa menciptakan selain suasana, menggunakan banyak juga alat bantu ya Bu Ellen ya. Ya, jadi kan kita mungkin kalau storytelling nggak pakai reading book gitu, tapi kita bisa menggunakan props gitu ya istilahnya, benda-benda atau gambar-gambar gitu ya Bu ya yang ada untuk membantu si anak untuk lebih mendekati apa yang hendak disampaikan gitu ya Bu ya. Betul. Sehingga realita di cerita itu jadi semakin real banget mungkin enggak, tetapi semakin real gitu. Oh, oke. Nah, kalau gitu saya jadi penasaran ya Bu ya. Kalau gitu dengan cerita-cerita yang fantasy gitu atau yang seperti itu nggak termasuk di dalam ini ya, apa namanya storytelling yang disarankan gitu atau seperti apa nih Bu? Sebenarnya masih termasuk karena misalkan kayak cerita Cinderella gitu ya. Oh, oke. Itu kan cerita fantasy, tetapi ada bagian-bagian yang masih relate dengan kehidupan. Misalkan dia punya orang tua, dia punya kakak, kemudian dia ada perasaan, ada emosi-emosi yang muncul. Nah, hal-hal tersebut yang kita perlu, kita bilangnya kita jadikan anchor untuk kita bantu anak ini benar-benar bisa correlate dengan konteks ceritanya. Misalkan, wow, Cinderella tuh sedih sekali ketika orang tua papanya itu nggak ada dan dia hanya bersama dengan ibu tirinya dan saudara-saudara tirinya. Kalau kamu biasanya kalau sedih itu kondisinya seperti apa? So, mungkin tidak dari ceritanya tetapi dari konteks perasaannya. Itu juga bisa menjadi pendekatan konteks gitu ya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang bukan out there tetapi dekat gitu dengan kehidupan anak. Ya, oke. Nah, kalau begitu untuk kegiatan storytelling ini ya, atau story reading, adakah buku-buku tertentu yang jadi disarankan atau buku-buku tertentu yang dihindari gitu? Jangan pakai buku seperti ini, karena kan kalau orang tua nih mau mulai gitu ya melakukan seperti ini kan mereka pasti bingung nih, kita mau ceritanya apa nih gitu ya, jenis bukunya atau jenis ceritanya gitu ya, dengan kreativitas misalnya dia mengarang sesuatu. Nah, itu ada tips-tips gitu atau saran-saran nggak nih untuk jenis cerita seperti apa nih Bu Ellen? Oke, kalau jenis cerita untuk bisa ya tadi ya untuk ada life lesson, untuk ada informasi baru, actually any kind of children book yang kalau sekarang kan enak ya kalau beli di online tuh suka ada review gitu ya. Kalau dilihat reviewnya baik, actually it's quite okay.
ya. It's usually helpful untuk bisa melihat review. Kenapa? Walaupun itu bukan satu-satunya cara gitu ya, karena kan ada buku-buku yang mungkin like they are newcomers sehingga belum dapat review gitu ya. Tetapi itu definitely one way. Kemudian cerita-cerita yang klasik tuh kayak Cinderella, Malin Kundang kalau di dalam tempat kita gitu ya. Cerita-cerita yang klasik itu juga masih sangat bisa dipakai. Yang penting adalah kita sebagai orang yang akan bercerita, kita benar-benar harus familiar dengan cerita itu. Kenapa? Karena pada saat, balik lagi, kalau kita mau melakukan pendekatannya storytelling, bukan story reading, storytelling itu kan kita harus membuat cerita itu sedekat mungkin realitanya dengan anak. Nah, untuk kita bisa membuat itu sedekat mungkin, kita perlu think ahead. Jadi, nggak langsung, ya bisa aja sih, at the moment bercerita itu definitely one way, tetapi another way yang kita bisa lakukan kalau kita membuat itu mau jadi lebih landing lagi as something yang kita ada aim-nya gitu ya. Kita pengen anak kita tuh nanti belajar something tentang ini. Nah, di situ berarti kita perlu prepare ahead. Oke, ini di bagian mana saya perlu anchoring gitu ya, dan apa yang bisa saya gunakan opportunity untuk anchoringnya. Entah mungkin dari emosi sedihnya, entah mungkin dari gimana kalau kamu, misalkan kita sebagai guru kita tanya, kalau kamu sama kakak kamu biasanya gimana? Kakak kamu biasanya melakukan apa sama kamu? Kakak kamu biasanya ngomong apa sama kamu? Gitu. Itu kita udah prepare ahead, jadi kita tahu di bagian-bagian mana kita bisa expand the story untuk bisa masuk ke dalam hidup anak dan mengundang anak juga untuk bisa keluar dan menceritakan sebagian dari pikiran dia, perasaan dia, kehidupan dia. So that is actually the key. Dan storytelling itu kalau mau diumpamakan gitu ya, itu the best storytelling itu seperti kayak kita main pingpong sebenarnya. Jadi pingpong itu kan bolanya dipukul ke sebelah sana, dipukul balik, terus kita pukul lagi, dipukul balik gitu. So that's how it's supposed to be. Jadi nggak kita cerita terus gitu ya. Cerita terus kita nanya. Ntar dia anaknya ini nanti akan say something, dan nanti dari apa yang anak sampaikan, disitulah kita tahu apakah kita akan lanjutin lagi ceritanya, or is there something else yang mungkin kita perlu tanyakan lagi. Jadi kita nggak terikat sama cerita sebenarnya kalau di storytelling, tetapi sekali lagi cerita itu cuma menjadi jumping board, kayak batu lompatan, ya. Karena kita perlu batu lompatan tersebut, yang create konteks dari batu lompatan itu kita bisa, ya tadi main pingpong dengan tujuan tertentu yang kita sudah tetapkan di awal. Oke. Nah, kalau yang saya tangkap dari yang tadi Bu Ellen ngomong, jadi sebagai seorang storyteller ya, baik itu orang tua maupun guru, sebelum dia menyampaikan sebuah cerita itu memang dia harus tetapkan dulu tujuannya ya atau targetnya. Seperti itu, mau apa. Sehingga dia bisa milah-milah nih bagian mana nih yang kira-kira dia mau dia mau explore lebih dan lain sebagainya. Jadi jangan ada buku terus mengalir begitu aja gitu ya, cerita gitu kan, seperti itu ya. Harus ada tujuan atau targetnya mau apa gitu ya Bu ya. Betul, ini dalam konteks sekali lagi kita sebagai parents atau educator gitu ya. Lain mungkin kalau kita cuma sekedar storyteller profesional di panggung. Dia kan nggak punya tujuan tertentu untuk mendidik, tujuan tertentu untuk supaya anak ini learn something, tetapi just for the sake of making the story interesting, syukur-syukur anaknya bisa belajar sesuatu gitu ya. Tapi kalau kita sebagai parents atau kita sebagai educator, ya harapannya kan everything that we do itu have a purpose. Ya, bahkan ketika kita makan bersama pun sebenarnya kan ada purpose, kita makan bersama anak ya. So kita melakukan itu dengan intentional gitu ya, ada something yang kita mau gunakan untuk membangun anak ini. Oh iya. Oke Bu, nah kalau gitu ini saya jadi pengen tahu nih gimana sih Bu Ellen bisa mencontohkan gitu ya, bagaimana contohnya nih orang tua bisa bercerita gitu ya, menjadi seorang storyteller gitu ya, supaya orang tua punya bayangan juga nih, atau guru-guru bagaimana menjadi seorang storytelling atau melakukan cara storytelling ini kepada anak-anak gitu contohnya, supaya mungkin nanti step-stepnya, kerangkanya, garis besarnya seperti apa, mereka juga bisa ikuti gitu Bu Ellen. Sure. Dengan senang hati, Bu Angel. So, mungkin saya akan pakai buku Vera Frustasi ya yang ini.
It's actually the book that I can use karena kebetulan karena saya tulis jadi saya cukup paham lah jalan ceritanya. So it will be more helpful untuk saya tahu oh ya ini anchoringnya nanti bisa di mana gitu ya. Iya, share Bu. Is that okay? Oke sekali. Oke banget Bu. Oke, so kalau gitu karena ini mau sebagai contoh, mungkin kalau Bu Angel nggak keberatan, saya akan mengundang Bu Angel jadi anaknya. Is that okay, Bu? Oke Bu, oke. Boleh Bu. Semoga saya bisa ya. Mas, jadi semoga saya ingat lagi gimana jadi seorang anak begitu Bu. Iya. Anaknya biasa usia berapa nih Bu? Kan mungkin, oh ya sebelum tadi kasih contoh, kan anak-anak itu ada rentang usia ya, dari usia masih sangat kecil sampai 18 lah ya, kalau menurut usia anak Indonesia. Apakah itu memang masih harus dibeda-bedakan ya Bu ya, dikelompokkan usia gitu? Seperti itu ya? Sebenarnya ideally ketika kita bacakan cerita Davasia, ketika kita baca cerita ke anak umur 4 tahun, kemungkinan cara kita membaca akan bukan cuma membaca, cara kita bercerita akan berbeda kalau kita bercerita ke anak say mungkin umur 12 tahun ya. Jadi kata-kata yang dipakai itu juga pasti kemungkinan akan berbeda ideally ya. Tetapi in like several instances gitu ya, ternyata cara bercerita ini juga bisa dipakai digabung gitu, anak yang kecil 4 dengan usia 12 bahkan sampai usia 15 gitu digabung jadi satu, itu possible, tetapi tentu apa yang mereka tangkap akan beda-beda gitu, tetapi ideally memang kita sesuaikan kepada kelompok usia tertentu. Oke. Nah, ya buku kalau yang bisa dipakai untuk range usia yang cukup besar ya Bu ya, buku yang Vera Frustasi ini. Ya, tapi dengan tujuan yang berbeda. Kalau ini dipakai ke anak yang usianya lebih kecil gitu ya, untuk usia 3 sampai 8 tahun, itu kita bisa pakai itu sebagai jumping board gitu ya. Nah, kepada anak yang lebih besar juga bisa, tetapi jumping board-nya akan lebih dalam dan cara menggalinya pun akan berbeda. Karena sekali lagi buku ini dimaksudkan sebagai buku storytelling sebenarnya, bukan story reading. Jadi bukannya nggak bisa sih dipakai sebagai story reading, bisa, tetapi dia memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar story reading gitu ya. Dan ini bahkan bisa dipakai oleh educator and parents untuk bisa memberikan pemahaman, oh ya ternyata kalau anak frustrasi itu kayak gini, dan apa yang anak perlukan ketika dia frustrasi gitu ya. So the book is actually being written dengan this kind of aims gitu ya. Ya hopefully itu yang bisa membantu nantinya. Iya. Oke Bu Ellen, kalau gitu saya jadi anak umur berapa nih Bu ceritanya? Bu Angel mau jadi anak umur berapa? Oke, mungkin antara umur 10 kali ya Bu ya. 12 tahun ke bawah lah Bu. Mungkin ya, kalau umur 10 dia bisa baca buku juga sendiri, ini oke, umur 10 tahun ke bawah lah ya Bu ya, mungkin. Oke, sekitar kelas 3, kelas 4 gitu ya. Oke, kalau gitu saya izin memanggil nama Angel ya, kan konteksnya sebagai anak. Iya, silakan. Silakan Bu Ellen. Oke, ya Angel, ini ceritanya mungkin anggaplah saya guru di sekolah gitu ya, kita lagi mau cerita. Angel, Ibu ada cerita tentang Vera. Veranya ceritanya wajahnya frustasi kayak gini. Kira-kira Angel mau dengar nggak ceritanya? Boleh Bu, mau. Boleh ya, mau ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Oh, ternyata di halaman pertamanya kayak gini nih. Coba kita lihat ya, apa sih ini ceritanya? Jadi ternyata dikatakan Vera melompat dengan riang ke arah taman yang hiruk-pikuk dan langsung menuju ke perosotan yang berwarna-warni. Di sana banyak sekali anak-anak. Dan Vera menyelip di antara kerumunan itu. Dia mencoba memanjat perosotan. Nah, Angel pernah nggak coba melakukan seperti yang Vera lakukan itu? Pernah Bu. Oh, waktu itu Angel melakukan apa?
Waktu itu saya di sekolah, waktu sama teman-teman di taman bermain, pernah juga sih pengen seperti itu. Cuman kan rebutan ya, rebutan seperti itu. Iya. Ah, jadi waktu rebutan itu, terus apa yang terjadi sama Angel? Ya karena banyak anak-anak yang lebih besar, anak-anak kelas 6, saya jadi takut. Jadi akhirnya saya nggak berani main apapun. Saya jadinya, ya saya diem aja sambil lihat yang lain main gitu, Bu. Ah, jadi waktu Angel takut, terus akhirnya cuma ngeliat aja. Selain takut, Angel ngerasa apa lagi? Rasa sedih juga sih, karena kan saya pengen main, tapi nggak bisa. I see. Iya sedih ya kalau mau main tapi nggak bisa ya. Terus Hmm. apa yang membuat Angel jadi nggak sedih setelah sedih waktu itu? Waktu itu sih karena nggak kebagian, ya saya jadi sedih terus. Jadi sedih, terus saya pengen main, tapi saya nggak tahu caranya gimana gitu. Oke, oke. So, waktu Angel itu kan pertama kali ya, tadi mau pengen main tapi nggak bisa. So, itu terjadinya cuma sekali itu, or ada kejadian-kejadian lain yang serupa juga seperti itu berulang-ulang? Ya, setiap kali istirahat mau main seperti itu, selalu nggak dapet. Karena anak-anak yang lebih besar itu selalu mereka yang kebagian main, jadi saya selalu nggak dapet. Wow, jadi setiap kali istirahat main, pasti Angel merasa sedih ya? Iya, karena saya pengen cobain perosotan, ayun-ayunan, tapi nggak bisa. Oke. Nah, sedihnya Angel itu sedih kalau ada sedikit sedih, atau tengah-tengah, atau sangat sedih, sedihnya banyak sekali, sedihnya itu kira-kira yang mana? Hmm, sedihnya itu, ya sedihnya sedang ya. Kalau saya sedih kalau istirahat aja, karena saya pengen main, tapi saya nggak bisa main, saya belum bisa dapat kesempatan main. Jadi ya kalau istirahat, saya jadinya sedih kalau lihat yang lain main. Saya nggak bisa. Hmm, Oke, kita coba pause di sini ya. Nah, itu saya baru bacain satu halaman sih, dan itu actually satu halaman itu it takes about 4 minutes ya tadi diskusi kita ya, 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 ya. 3-4 minutes ya. Iya, iya. Nah, mungkin dari contoh itu bisa dilihat bahwa saya cuma, tanda kutip cuma gitu ya, memakai cerita itu sebagai jumping board, sebagai batu loncatan. Tujuan saya bukan bagaimana caranya cerita ini cepat habis, though it will be good, definitely, karena ada hal-hal yang bisa dipelajari, tetapi tujuan utama saya adalah untuk bisa membawa anak ini masuk ke dalam konteks ceritanya, kemudian dari situ saya bisa masuk juga ke dalam dunia anak ini. Sehingga saya bisa memahami anak ini dia pengalamannya seperti apa sih, pikirannya gimana, perasaannya gimana, something yang mungkin saya nggak akan bisa lakukan secara cepat dan efektif kalau saya nggak punya batu loncatan ini. Tapi karena saya punya batu loncatan ini, saya bisa masuk dengan lebih cepat gitu ya ke dalam dunia anak. So it's a very powerful way untuk kita bisa tadi ya secara sosial mengundang anak masuk, dan kita juga masuk ke dalam dunia anak. Ya, wow. Saya masih sampai ini loh, Bu. Saya masih sampai tercengang loh ya. Karena saya tadi menempatkan diri sebagai angel yang kecil itu, terus saya menempatkan diri sebagai guru atau orang tua, padahal tadi kan hanya sebegitu ya Bu ya, hanya sebegitu, tapi mungkin si angel kecil itu selama ini dia nggak tahu kalau dia itu sedih gitu. Ketika tadi ditanya, jadi merasa saya sedihnya seperti apa, ternyata cukup sedih ya, cukup sedih gitu kan. Nah, terus kemudian saya waktu mikir menempatkan diri sebagai orang tua dan guru, itu jadi kayak, wow ternyata anak ini tuh ngalamin ini loh ya di sekolah.
yang mungkin nggak pernah cerita dia, Yes, ya kan? betul. Jadi Betul. ketahuan dan ternyata mungkin saat ini dia masih dalam keadaan sedih karena belum solve ya problemnya sampai hari ini, dia nggak punya kesempatan untuk itu gitu. Dan wow, jadi orang tua saya jadi mikir banyak banget yang kita bisa lakukan selain Yes, juga actually. kan ya Bu, selain itu saya jadi berpikir kalau jadi guru mungkin bisa mikirin gimana anak kecil, anak-anak kelas 3 kelas 4 ini bisa dapat kesempatan untuk ikut main juga, nggak dikuasain sama anak kelas 5 kelas 6. Terus gimana juga menghibur si anak ini yang sekarang dalam kondisi sedih dan lain sebagainya. Wah itu amazing loh Bu. Saya sampai jadi mikir tadi selama Bu Ellen ini itu benar-benar efektif dan powerful ya Bu ya. Yes. Dan walaupun buku cerita ini judulnya Cara Frustasi, tetapi saya selalu bilang it's a jumping board gitu ya. Nggak perlu kalau emang anaknya sedih, ya kita tetap paksa dia ke frustasi. Itu akan jadi out of context nantinya. Tetapi karena buku cerita ini adalah batu loncatan, walaupun dia ceritanya tentang frustasi, dia bisa kita bawa loncat kemana aja. Tergantung anak ini responnya gimana. Itu yang tadi saya bilang kayak pingpong. Iya, Jadi iya, dia ngomong apa, kita responi. Ya. iya, iya. Saya jadi mikir jangan-jangan ini anak sebetulnya frustasi, tapi mungkin dia nggak kenal ya. Kalau anak kecil kan nggak ngerti istilah frustasi ya. Cuma sebetulnya dengan dia itu selalu berusaha, nggak bisa, nggak dapat kesempatan, itu lama-lama tuh bukan sedih tapi mungkin frustasi ya yang dia alami gitu kan. Seperti itu. Dia hanya kenal istilahnya sedih, bingung gitu kan. Tapi kita bisa kenal Betul, mungkin ini frustasi ya, karena dia nggak bisa. betul. Ya, 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 ya. So if it's like a longer session, actually a lot can happen gitu ya di dalam sesi tersebut. Ya, ya. Wow, ini keren sekali loh, Bu. Saya baru hari ini berpengalaman dengan seperti itu ya, menempatkan diri jadi anak, terus menggunakan buku tadi gitu. Jadi untuk para orang tua nih yang mendengarkan atau melihat barusan dari satu buku aja, ini baru halaman pertama ya, Bu. Iya. Tadi ini udah bisa jadi alat banget ya, sarana. Wah, bagus ya. Saya jadi mikir, kita jadi orang tua ya seringkali tuh kita sangat pengen tahu gitu kondisi anak kita hari ini tuh apa. Paling yang orang tua tuh sering nanya kan paling gini, kamu gimana di sekolah hari ini? Kamu happy nggak di sekolah hari ini? Ayo cerita dong ada apa? Dan anak selalu jawabnya nggak ada apa-apa. Oke, Ya. happy. Setiap hari orang tua nanya itu dan setiap hari anak jawabnya itu gitu. Ya Bu Yes, ya. karena konteksnya balik lagi out of context, ditanya tentang sekolah tetapi dia lagi di rumah ya. Perlu ada jembatan untuk Ya, ya, menghubungkan gitu ya. ya, ya. Nah, sekarang saya makin paham lagi nih apa yang dimaksud dengan kontekstual itu. Ya, jadi betul-betul kita bisa membawa anak masuk ke dalam situasi, perasaan dan apa yang paling relate dengan anak itu ya, melalui cerita Yes, itu. Oke, oke. betul. Oke, oke. Ya betul betul betul. Wah, ini betul nih ya untuk orang tua nih kalau punya anak apalagi anaknya remaja gitu. Kalau kita mau ngobrol sama dia selalu out of context keadaannya itu selalu ini ya sampai kapanpun akan sulit ya untuk bisa menggali atau kita sampaikan sesuatu nih. Untuk sampaikan sesuatu juga saya jadi nangkep sekarang. Untuk menyampaikan sesuatu juga akan lebih mudah kalau konteksnya itu udah dibuat sedemikian rupa. Sehingga seperti tadi ya, ada rasa safe, ada open, lebih mudah gitu untuk masuknya segala sesuatu begitu ya Bu ya. Itu gunanya ya dengan Betul. bercerita. Yes, Betul. yes. Jadi terasa lebih natural gitu ya, nggak kayak dipaksakan. Ya, ya. Wah, wah, wah. Wah, saya sekarang jadi malah beride nih. Kayaknya next time kita bisa kalau mau untuk remaja nih. Teenager ini kan lebih susah lagi sebetulnya ya untuk memasukkan sesuatu kita yang orang tua mau ajarkan atau mendapatkan sesuatu dari mereka. Sepertinya mungkin lebih susah ya Bu ya untuk teenager gitu dalam bayangan saya. Mungkin saya bukan bilang lebih susah, tetapi kita perlu lebih peka Hmm, menangkap momen-momen karena
kalau anak-anak kan senang banget biasanya dibacain cerita ya. Kalau teenager kan udah nggak terlalu seneng ya dibaca denger cerita, dibacain cerita. Betul. Tapi Ya. mereka senang nonton. Nonton kan juga cerita sebenarnya. Nah, ya. Ya, betul. So how kita membangun jembatan itu. Ya. Dengan remaja nonton ya Bu ya. Nonton bareng kali ya Bu ya. Orang tua sama anak remajanya sambil kita nanti bisa sedikit-sedikit dengar pendapat mereka atau kita kasih pendapat seperti itu ya Bu ya. Yes, betul. Oke. Wah Bu, saya rasanya kok baru sebentar banget nih, sudah cukup lama ya, kita ada 45 menit ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih loh Bu Ellen untuk sharingnya yang singkat ini tapi sangat open minded, dan juga dengan prakteknya tadi itu sangat praktikal untuk bisa diterapkan oleh para orang tua, juga untuk para pendidik atau guru-guru. Nah, mungkin ada, sebelum kita menutup, ada pesan-pesan untuk orang tua, parents, terkait dengan hal ini, topik hari ini, Bu? Ya, saya pribadi sebenarnya sangat berharap bahwa kemampuan storytelling ini bisa dihidupkan lagi gitu ya di dalam diri semua orang tua dan semua educator. It's actually something yang kita punya dari zaman dahulu kala. Ya, tetapi dengan kehidupan modern dan lain sebagainya, akhirnya itu semakin lama semakin tenggelam. Tetapi actually di dalam diri kita punya kemampuan itu, tinggal kita mau asah lagi atau enggak gitu ya. Dan ketika kita mau mengasahnya, it actually can be a very powerful tool untuk kita menolong anak kita bisa bertumbuh dengan lebih optimal. Iya, betul. Jadi ini bercerita ini ya, sesuatu yang orang tua nih perlu mulai bangun lagi, perlu mulai asah juga ya Bu ya, untuk menjadi alat yang sangat efektif gitu ya, untuk kita boleh mengajar, memasukkan moral, atau bisa juga membangun karakter anak-anak kita gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ellen untuk sharingnya ya. Sangat bermanfaat buat kita semua, buat saya pribadi juga. Hari ini saya mendapatkan banyak pengalaman yang baru dan sesuatu yang sangat buat saya sesuatu yang wah gitu, ternyata bisa seperti ini begitu. Thank you ya Bu Ellen ya untuk waktunya yang sangat berharga ini. Ya, jadi demikianlah para pendengar, hari ini kita telah mendengarkan bincang-bincang yang sangat luar biasa ya dengan narasumber kita Ibu Ellen Patricia. Tentunya harapan kami apa yang kami perbincangkan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Ya, nah untuk terus mengikuti berbagai topik dalam Bincang Anak, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bincang Anak, dan juga untuk like, komen, dan share kepada teman-teman parents yang membutuhkan. Bersama anak bisa, semua pasti bisa. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.